صاحب تفسير الجلالين الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع أهل القبور من أهل جمعيتنا هذا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salam wa salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para jamaah hadirin pengajian rutinan, insyaallah ini perdana Prasetya Agung. Allah malam hari ini kita akan sama-sama membaca, belajar, sama-sama sharing dari kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu, mana kita mulai dengan kajian dalam tafsir Al-Quran. Itu tafsir Al-Quran yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-Jalalain. Namanya tafsir Al-Jalalain. Barangkali para hadirin jamaah kalau misalnya punya handphone boleh dicari, sudah ada di store kitab tafsir Al-Jalalain. Kenapa dinamakan Al-Jalalain? Karena dikarang oleh dua ulama besar bernama Jalaluddin. Dua nama Jalaluddin semua. Yang pertama Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Karena dikarang oleh dua ulama yang bernama Jalaluddin, makanya namanya jadi Jalalain. Jalalain dalam bahasa Indonesia artinya dua orang yang bernama Jalal. Jadi kalau Pak Agung bikin kitabnya dikarang oleh dua orang namanya Agung, namanya kitab Agungain. Ya, kalau kitabnya yang ngarang Pak Haji Arifin Susanto, maka namanya kitab Arifain. Gitu. Jadi ketika dikarang oleh dua orang yang namanya sama dalam kaidah bahasa Arab, maka ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun di belakangnya. Namanya ismut tasniyah atau isim tasniyah, isim yang menunjukkan makna dua. Sebelum nanti kita akan membaca bersama-sama kitab tafsir Jalalain, kita sedikit berbicara dulu tentang Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti. Kedua ulama ini hidup atau lahir dan hidup besar di Mesir. Kedua-duanya hidup, lahir, besar di Mesir, mengembangkan ilmu pengetahuan juga di Mesir. Lebih dahulu hidupnya yaitu Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, baru disusul kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengarang kitab banyak, yang terkenal di kita ya tafsir Al-Jalalain. Yang ditafsirkan dalam kitab tafsir Al-Jalalain ini, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dimulai dari surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas. Belum selesai semuanya, keburu wafat, keburu meninggal dunia. Al-Baqarah sampai Al-Isra belum. Nah, dari Al-Baqarah sampai Al-Isra
itu dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Makanya karena kitab ini dikarang oleh dua orang bernama Jalal, maka kitabnya dinamakan Tafsir Al-Jalalain. Kurun waktunya kisaran di 1400 sampai 1500 Masehi. Berarti sekitar 500 sampai 600 tahunan yang lalu. Secara garis besar tidak termasuk dalam kategori tabi'ut tabi'in ya, karena tabi'ut tabi'in itu kisarannya sampai di tahun 300 Hijriyahan. Ini sudah tabi'ut tabi'in Imam Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli. Kenapa kemudian kitab Tafsir Al-Jalalain ini sampai masyhur, terkenal di kalangan para pelajar muslim? Karena memang bahasanya yang mudah untuk dipahami, pembahasannya juga tidak terlalu melebar kemana-mana, bahasa yang digunakan juga bahasa umum yang gampang sekali dicerna oleh para pelajar muslim, oleh para santri yang belajar di pesantren-pesantren ataupun di universitas. Sekarang ya lahir banyak sekali tafsir-tafsir yang lain yang muncul setelah Tafsir Al-Jalalain. Namanya tafsir, kita harus sama-sama berpikir objektif dulu. Yang namanya tafsir itu tidak ada kebenaran absolut dalam tafsir, tidak ada kebenaran yang benar-benar hakiki dalam tafsir. Di tafsir A mengatakan A, di tafsir B bisa mengatakan B, di tafsir C bisa mengatakan C, di tafsir yang D bisa mengatakan D. Tergantung kapasitas pemikiran atau fan yang digeluti oleh pengarang tafsirnya. Ketika pengarang tafsirnya itu ahli dalam fikih, matang dalam fikih, maka nanti pembahasannya akan lebih cenderung ke ranah kefikihan. Kalau ahli tafsirnya yang ngarang tafsirnya ke tasawuf, nanti pembahasan dalam tafsirnya pun ranahnya ranah tasawuf. Yang mengarang tafsirnya pemahamannya di akidah, maka nanti akan cenderung ke akidah. Jadi kalau nanti ada penjelasan dari tafsir yang kemudian berbeda dengan penjelasan yang lain, itu namanya khazanah, keilmuan tafsir ya, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena tafsirnya mah hasil pemikiran orang, beda dengan Al-Qur'annya. Kalau Al-Qur'annya mah memang itu mah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sudah tafsir, maka tafsir itu adalah produk budaya, produk hasil pemikiran manusia. Bisa jadi berbeda antara ulama A dengan ulama B. Nah, bagaimana kemudian menyikapinya? Kita lihat saja mana yang menurut kita dalilnya paling kuat dan paling bisa masuk ke dalam logika. Kita mulai. Di Tafsir Al-Jalalain seperti biasa, seperti tafsir-tafsir yang lain, diawali dengan surah Al-Fatihah. Maqiyatun sab'u ayatin bil basmalah in kanat minha. Maqiyatun iku maqiyah sab'u ayatin iku pitu pira-pira ayat bil basmalah kelawan basmalah. In kanat lamun ana apa basmalah iku minha saking Fatihah. Surah Al-Fatihah menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli termasuk ke dalam kategori surah Makkiyah. Surah Makkiyah, bukan Madaniyah. Dalam kajian tafsir, kalau kita melihat di Al-Quran, sudah sama-sama tahu di Al-Quran ada di atas biasanya bacaannya Makkiyatun, di atasnya ada lagi namanya Madaniyatun. Kalau di atasnya Makkiyah, itu berarti surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat ataupun ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad qoblal hijrah, sebelum hijrah ke Yasrib, sebelum hijrah ke Madinah. Surah apapun yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad ke Madinah namanya surah Makkiyah.
baik diturunkannya bukan di Mekah, misalnya diturunkannya di Syam, diturunkannya di Taif, dimanapun diturunkannya, selama ayat itu diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka surat dan ayat tersebut dinamakan surah Makkiyah atau ayat Makkiyah. Kalau diturunkannya ba'dal hijrah, diturunkannya setelah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, dimanapun, di kota manapun diturunkannya, ayat itu akan disebut dengan ayat Madaniyah. Jadi ada berapa? Ada dua ya. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah apa ciri-cirinya? Kalau Makkiyah itu biasanya ayatnya pendek-pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Makkiyah. Kalau Madaniyah biasanya panjang-panjang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ayat puasa termasuk ayat apa? Madinah atau Makkiyah? Madaniyah, ayatnya panjang-panjang. Nah, ciri ayat Makkiyah berikutnya. Ciri ayat Makkiyah berikutnya, di akhir suratnya biasanya lebih bermacam-macam hurufnya, nggak kayak ayat Madaniyah. Kalau ayat Madaniyahnya ujung-ujungnya nggak jauh dari nun, ya. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bima razaqnahum yunfiqun. Nun lagi ayat Madaniyah. Tapi kalau ayat Makkiyah itu ujung akhir suratnya biasa berbeda-beda. Inna a'tainakal kautsar ra Fasalli rabbika wanhar, ro lagi. Terus kemudian apalagi yang huruf akhirnya itu rada aneh. Nah, ya terus ada lagi yang lebih, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, ro. Lebih bermacam-macam hurufnya. Qul huwallahu ahad, dal. Tabbat yada abi lahabi wa tabba belakangnya. Jadi hurufnya lebih variatif di surat-surat Makkiyah. Kenapa? Karena di Makkiyah, di Mekah mah, orang-orang Mekah itu terbiasa untuk membuat syair, terbiasa untuk membuat kalimat-kalimat puitis, yang kalimat puitisnya lebih jago orang Mekah daripada orang Madinah. Makanya untuk mengkanter, untuk apa? Menyeimbangkan kehebatan orang Makkiyah dalam membuat syair, dalam membuat kalimat-kalimat bersajak yang berpuitis, maka Allah pun menurunkan ayatnya lebih puitis, lebih bersyair daripada syairnya orang-orang Makkiyah. Jadi surah Al-Fatihah masuk ke dalam surat Makkiyah. Sabu ayatin bil basmalah ingkanat minha. Dikatakan 7 ayat jika basmalahnya itu bagian dari Fatihah. Jika kita mengatakan basmalah itu bagian dari Fatihah, maka kita menjumlahkan ayat surah Fatihah jumlahnya 7 sampai waladhdallin itu 7. In kanat basbil basmalah minha, kalau bismillahnya bagian dari Fatihah. Tapi bagi ulama yang tidak mengatakan bismillah itu bagian dari Fatihah, maka surah Al-Fatihah jumlahnya 6. Imam Syafi'i dan madhabnya meyakini bahwa basmalah minal Fatihah. Imam Syafi'i serta madhabnya kita nih di Indonesia yang mayoritas madhab Syafi'i mengatakan bahwa basmalah itu bagian dari Fatihah. Ada lagi yang mengatakan basmalah bukan dari Fatihah. Basmalah bukan dari Fatihah, tapi ayatnya tertuju. Basmalahnya gak ikut, tapi ayatnya tertuju. Mana ayat ketujuhnya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau di kitab Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanirrahim 3, terus Maliki yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
5 ihdinas siratal mustaqim, 6 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Bagi yang tidak mengatakan bismillah bagian dari Fatihah tetap mengatakannya 7 ayatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat, bukan wakaf. Kalau di Quran kita masih wakaf tandanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Bedanya cuma di situ doang. Ya. Lantas mana yang benar? Bismillah minal Fatihah atau bukan Fatihah? Semuanya benar. Dalilnya semuanya kuat. Dalilnya semuanya berlandaskan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan ngarang-ngarang ya, bukan ngarang-ngarang bahwa Bismillah Fatihah, bukan apa namanya. Dalilnya mana? Ada semuanya. Baik itu Imam Syafi'inya, baik itu Imam Maliknya, baik itu Imam Hanafinya, baik itu Imam Hambalinya, semuanya mengatakan sesuai dengan apa yang mereka temukan dalam hadis. Jadi saya sudah temu dalil. Nah, istadalla syafi'iyatu ala madhabihim bi'iddati adillatin nujizuha fi ma yali. Hadisnya Imam Syafi'i itu dari hadis Abu Hurairah, idza qara'tum alhamdulillahirabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian mau baca alhamdulillahirabbil alamin, maka baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya dari hadis Abu Hurairah. Ada lagi hadis Anas radhiyallahu an, qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatuhu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, Nabi Muhammad ketika baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillahirabbil alamin. Akhrajahul Bukhari an Anas wa qala Daruqutni isnaduhu sahihun. Jadi tetap hadisnya juga hadis Bukhari. Jadi bukan berarti yang baca basmalah itu bid'ah, tidak. Dalam hal ini Imam Syafi'i juga menemukan dalil dalam hadisnya bahwa Nabi Muhammad ketika membaca surah Al-Fatihah didahului dengan membaca basmalah. Sekarang ada tidak ulama lain yang mengatakan bahwa Fatihah bukan dari basmalah? Ada. Siapa namanya? Dalil Al-Malikiyah, Imam Malik. Ala annal basmalah laisat ayatan minal Fatihah, bahwa basmalah bukan bagian dari Fatihah, wala minal Quran. Malah mengatakan mazhab Malikiyah basmalah bukan bagian Quran, bismillahirrahmanirrahim bukan bagian Quran. Jangan dituduh sesat, jangan ya. Ini fungsinya kita ngobrol sharing tentang ilmu pengetahuan agama supaya nggak gampang nyalahin orang. Kalau ada yang mengatakan basmalah laisat minal ayatil Quran, laisat min ayatil Quran, basmalah itu bukan ayat Al-Quran, jangan tuduh sesat, jangan. Karena yang mengatakan ini adalah mazhab Maliki. Wa inna ma hiya litabarruk bi adillati nujizuha fi ma yali. Karena baca bismillah itu tabarrukan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika ngirim surat ke Ratu Balkis, Nabi Sulaiman di awal suratnya nulis bismillahirrahmanirrahim. Masa Nabi Sulaiman aja ngirim surat ke Ratu Balkis pakai bismillahirrahmanirrahim, kita enggak pakai begitu. Jadi menurut mazhab Malikiyah bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Fatihah dan bukan bagian dari Al-Quran, hanya tabarruk saja. Nah, kita masih pakai yang awal ya, belum pindah servernya, masih di Sawi. Takutnya habis dari sini Bang Udin besoknya berubah nih, kagak pakai bismillah lagi, wah lah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin aja, udah ada dalilnya ya. Kalau pulang umroh kayaknya. Terus hadisnya mana? Imam Maliknya hadisnya mana? Imam Maliknya hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ngomong, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaftatihus sholata bit takbir wal qiraatu bilhamdulillahi rabbil alamin. Aisyah mengatakan Nabi Muhammad memulai sholat dengan takbiratul ihram, kemudian baca alhamdulillahi rabbil alamin, enggak pakai bismillah. Itu dalilnya madhab Maliki. Mau semuanya tadi ini disebutin, beres-beres ntar. Nah, sekarang kita ke Imam Hanafi. Dalam sejarah madhab Hanafi madhab tertua ya, karena lahirnya sekitar 80 Hijriahan, madhab tertua. Kalau Imam Hanafi mengatakan anna kitabataha fil mushaf yadullu ala annaha Qur'anun walakin la yadullu ala annaha ayatun min kulli surah. Kalau Imam Hanafi mengatakan bahwa Al-Qur'an basmalah itu adalah Quran, tetapi bukan bagian dari surat. Quran, tapi bukan bagian dari surah. Al-Quran, tapi bukan bagian dari surah. Kenapa kemudian ditulis dalam mushaf basmalah setiap awal surah? Ada sahabat yang mengatakan kunna la na'rifu inqidha aswari hatta tanazzala atau hatta tunzila bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak tahu ini surat kapan beresnya kalau nggak ada bismillah. Sebelum ada bismillah turun, kita nggak tahu ini surat udah-udahan apa belum, beres tak belum nih, udah ganti surat belum, kita nggak tahu. Sampai kemudian turun bismillahirrahmanirrahim. Ada di mana? Akhrajahu Abu Dawud. Yang mengeluarkan hadis ini itu Imam Abu Dawud, punya kitab hadis juga namanya Sunan Abu Dawud ya. Jadi semuanya berlandaskan hadis ya. Kalau yang masih nyalain berarti baca kitabnya kurang banyak, sama kalau kata Bang Odin ngopinya kurang kental ya, ngopinya kurang kental ya. Nah, itu masih terkait masalah bismillahirrahmanirrahim. Ini kita belum mengkaji, artinya baru mengkaji apakah bismillah itu minal fatihah atau bukan fatihah, baru itu doang. Sudah banyak banget. Lantas baca bismillah tuh jadi gimana hukumnya dalam setiap madhab? Syafi'i yaqra'uhal musolli wujuban fil jahri jahron wa fis sirri sirron. Kata Imam Syafi'i, baca bismillah itu wajib dalam sholat wajib ya kencang, dalam sholat yang jahar ya kencang, dalam sholat yang sir, sholat yang pelan-pelan ya kencang juga ya. Ya pelan juga, ikutin pelan maksudnya. Jadi kalau Imam Syafi'i baca bismillahnya wajib ya, wajib baca bismillahnya dalam surah Fatihah tapi ya. Waqala Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i yang bernama Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali berkata yaqra'uha sirran wala yusannul jahru biha. Disunnahkan bacanya pelan, tidak disunnahkan bacanya kencang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu berarti itu bermadhab Hambali, bismillahnya pelan-pelan ya. Jadi itu hanya hazanah fikih, hazanah keilmuan fikih, berbeda-beda semuanya. Tinggal kita mau milih yang mana. Semuanya berdalil, semuanya berlandas. Yang tidak berdalil itu adalah yang tidak sholat. Bukan yang nggak baca Fatihah, bukan. Karena ada orang yang sholat boleh nggak baca Fatihah selama jadi makmum. Ya, cuman kitanya aja bacanya memang belum sama-sama banyak ya. Kalau udah baca banyak, bentar enak jadi makmum, jangan kudu baca apa diem. Bismillahirrahmanirrahim. Udah imam yang baca rumah diem aja ya.
madhab Imam Ats-Tsauri wa Abi Hanifah. Tar dulu di awal. Hal tajibu qiraatul Fatihah fi shalah, apakah wajib baca Fatihah dalam salat? Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi qiraati Fatihatil kitab fi shalah ala madhabain. Madhabu jumhur Malik wa Syafi'i wa Ahmad anna qiraatal Fatihah syartun li sihhatis shalah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu syarat wajib sholat atau rukunnya sholat salah satunya adalah Fatihah. Faman tarokaha ma'al qudrati 'alaiha lam tasihha sholatuhu. Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i wajib. Kalau orang yang meninggalkan sholat Fatihah, meninggalkan surah Fatihah dalam sholat, lam tasihha sholat, tidak sah. Madhab Tsauri, Imam Abu Hanifah, anna sholata tujzi'u biduni Fatihatil kitab, sholat cukup tanpa baca Fatihah, ma'al isaati wala tabtulu sholatuhu. Kalau bacaan Fatihahnya jelek, Bismillahirrahmanirrahim, udah jangan baca Fatihah lagi, kata Imam Tsauri dari madhab Abu Hanifah. Kalau baca Fatihahnya acak-acakan, jangan baca, batal nggak sholatnya? Wala tabtulu sholatuhu, bukan saya yang ngomong ya, bukan, tapi Imam Tsauri dari madhab Abu Hanifah. Balil wajibu mutlaqul qiraati wa aqalluhu 3 ayatin. Akan tetapi baca Fatihahnya diganti sama 3 ayat surat yang pendek. Faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Baca ayatnya gampang-gampang aja. Baca Fatihah bisa enggak? Kok nggak bisa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah jangan baca Fatihah lagi. Baca apa? Baca Nun. Terus baca apa lagi? Oh, baca apa lagi? Sod. Udah boleh nggak? Boleh. Atau siapa? Madhab Imam Hanafi. Jangan dipakai Bang Odin besok ya. Bisa dikebuka sama Habib tidak. Ya, karena hadisnya la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Karena ada hadis yang mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ada hadis yang mengatakan itu. Tapi Imam Abu Hanifah enggak. Justru kalau lagi demonstrasi yang ngomong satu kebanyakan. Salat berjamaah nih, sholat berjamaah 30 orang demonstrasi, demo. Oh lagi demo tuh oratornya satu kebanyakan, satu. Makanya kata Madhab Hanafi mah kalau sholat jadi makmum udah diem baik, waladolin amin, merdeka semuanya, maju gitu. Kalau bahasa orang demonya itu Madhab Hanafi ya. Ini dari hasanah dalam Bismillah dan dalam Fatihah. Kita mulai. Apa yang tadi saya sampaikan itu adalah perbedaan pendapat dalam masalah fikih, terutama masalah sholat. Karena Al-Fatihah itu bagi kita adalah ruknun min arkanis sholat, rukun dari beberapa rukun sholat. Makanya dalam Syafi'i ketat baca Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin ada yang salah saja hurufnya satu, gak sah sholatnya. Bagi madhab Syafi'i ketat. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam karangan Kementerian Agamanya apa? Biasa kita dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam tafsir Jalalain dan di tafsir ini tidak ditafsirkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang Imam Jalaluddin As-Suyuti wa Jalal Al-Mahali ini cenderung ke Bismillah bagian dari Fatihah atau enggak sebenarnya nggak tahu. Tapi kalau kita telusuri dari sajak-sajak Al-Quran, hanya Bismillahirrahmanirrahim yang akhirnya berbeda dengan akhir ayatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun ya, nun. Kalau lihat di Al-Quran ada di kalau ada yang megang Al-Quran, mushaf Al-Quran, di Alhamdulillahirabbil alamin itu kalau tidak salah di atasnya lam alif.
Di mushaf itu alhamdulillahirabbil alamin, di atasnya itu lam alif. Waqaf mamnu namanya. Coba supaya sama-sama. Bener enggak? Alhamdulillahirabbil alamin itu di atasnya lam alif. Waqaf mamnu bukan di atasnya. Yang Al-Qur'annya yang lengkap, yang ada waqaf-waqafnya. Lam alif bukan. Kalau tidak salah itu lam alif. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, baru di maliki yaumiddin enggak ada lam alifnya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, di situ ada tanda lam alif di atasnya, namanya waqaf mamnu, yang kalau bahasa tajwidnya itu lebih baik dilanjutkan. Begitupun di ar-rahmanir rahim, itu juga sama, waqaf mamnu yang lebih baik dilanjutkan. Maliki yaumiddin baru tidak ada waqaf mamnunya. Iya Bang Ahid, ada nggak di maliki yaumiddin? Qola berarti waqaf aula, waqaf lebih utama. Jadi bacanya bagaimana? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Berarti ini maliki yaumiddin. Karena di atas alamin lam alif, di atas ar-rahmanir rahim lam alif. Baru di maliki yaumiddin itu qaf lam ya, waqaf aula. Kemudian habis itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa Bang di atasnya? Qaf lam ya lagi. Ya, qaf lam ya. Qaf lam ya juga, qaf lam ya. Nah, berarti berhenti di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa Bang di mushafnya Bang Habib apa? Beda mushafnya. Apa di situ? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di atasnya apa? Qaf lam ya. Qaf lam ya juga, berarti kalau qaf lam ya itu singkatan dari waqaf aula atau waqaf lebih utama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti lebih utama. Kita lanjutin. Ihdinas siratal mustaqim. Apa? Lam alif bukan? Lam alif. Lam alif. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru. Tuh, ya. Jadi kenapa kemudian ada lam alif di atas Rabbil Alamin, padahal itu ayat, itu menandakan penjelasannya belum selesai dari setiap ayatnya, makanya masih lam alif. Huruf akhirnya maliki yaumiddin nun, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga nun, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin akhirnya juga nun. Harusnya kalau bismillah itu bagian dari Fatihah, akhirnya harusnya ikutan nun. Ini pendapat yang mengatakan bahwa ini pendapat yang menguatkan bahwa basmalah itu laisat minal Fatihah. Karena dari segi sajaknya saja sudah berbeda dengan ayat-ayat Fatihah. Begitulah gampangannya. Tapi kita di Syafi'i tetap mengatakan bahwa Fatihah minal basmalah minal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan nyebut asmanya Allah Ar-Rahmani Maha Welas Ar-Rahim itu Maha Asih. Karena di tafsir Jalalain itu ditafsirkan, kita lanjutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi untuk Allah. Jumlatun khabariyatun qasada biha at-tana'u 'ala Allah bimadmuniha min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi. Dalam Fatihah ada kalimat alhamdulillah. Diartikan dalam terjemahan bahasa Indonesia namanya segala puji. Segala puji untuk Allah. Ini kalimat ini menandakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, jika kita memuji apapun, maka hakikinya kita memuji Allah. Mobil lewat, waduh, apa Allah mobil bagus jasa. Hakikinya muji mobil, tak muji yang punya mobil. Yang bahagia tuh mobil, ya yang punya mobil. Yang punya mobil. Yang punya mobil.
Ini motor bagus amat, apik amat, bersih amat. Yang bahagia yang punya motornya apa motornya? Yang punya motor. Jadi setiap kita memuji orang, setiap kita memuji apapun itu yang ada di dunia ini, maka pada hakikatnya kita memuji kepada yang menciptakannya. Dan teramat ini laki-laki. Nah, berarti itu sudah memuji Allah. Cakep amat ini perempuan, berarti itu sudah memuji Allah. Ini gunung indah amat, berarti itu sudah memuji Allah. Semua pujian-pujian yang kita sematkan kepada makhluk, yang kita sematkan kepada manusia, pada hakikatnya adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama tadi, analoginya sama. Kalau kita muji barang orang, maka yang punya barangnya yang bahagia gitu. Maka pemahaman terbaliknya adalah kalau kita mencela makhluk, kita mencela manusia, maka pada hakikatnya kita mencela Allah. Tidak disebutkan dalam Al-Quran Alhamdulillah, Alhamdulillah wal hinaan lillah, pujian untuk Allah dan hinaan juga tidak. Dalam Al-Quran tidak disebutkan segamblang itu. Bisa ada namanya pemahaman yang menyertainya. Jadi kalau pujian itu kembali kepada Allah, maka hinaan pun sama saja kita menghina Allah. Jelek amat Bang Udin itu bajunya. Yang sakit hati siapa? Yang punya baju Bang Udin. Iya. Misalnya ya. Ini makanan gak enak amat. Yang sakit hati bukan makanannya, yang bikin makanannya. Jadi mulai hari ini atau dari kemarin-kemarin harusnya ya, mulai hari ini kurangi mencaci, kurangi menghina, perbanyak memuji. Ya. Apa? Kenapa? Ya karena memang kalau kita memuji kembalinya kepada Allah, ya mencaci juga sama saja mencaci Allah. Ya manusia sih jelek amat, udah hidungnya pesek, kulitnya hitam, punya caplang, udah punya berintik. Nah, bikin jasa lagi. Nah, yang sakit hati siapa? Selain yang disinaknya, jika Allah, aduh ini orang, ini gue yang bikin, padahal mata kenapa dicaci. Nah, itu makna dari Alhamdulillah. Lillah di sini kalimat lillah bukan lillah, tapi kenapa lillah? Karena ini namanya lafaz jalalah yang dibaca apa? Dibaca tipis atau dibaca tarqiq, namanya dibaca tarqiq. Lillah bukan alhamdulillah, bukan alhamdulillah, dibaca tarqiq. Tapi kalau ayat lain yang tidak diawali dengan kasroh di awal sebelum lafaz Allahnya, maka dibaca Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Ya, dibacanya tetap Allah. Tapi kalau sebelum lafaz Allahnya harokatnya kasroh, maka dibaca tipis lillah. Lillah itu gabungan dari li dan Allah. Li itu huruf khofat namanya, Allah itu ya kalimah dalam kalimah nahwunya namanya kalimah isim, disambung menjadi lillah. Allah itu adalah nama untuk penyebutan Tuhan yang paling terkenal di antara beberapa nama untuk menyebut Tuhan. Allah, ada yang mengatakan diambil dari ilah, ada yang mengatakan diambil dari uluhiyah. Lafaz Allah itu unik. Lafaz Allah alif lam lam ha. Kalau alif lam lam ha itu alifnya dihilangin, maka jadi lillah, artinya untuk Allah. Lillah lamnya dihilangin jadi lah, lahu, artinya untuk dia, dianya kepada Allah. Lahu la-nya dihilangin jadi hu-nya artinya dia, dianya kepada Allah. Jadi lafaz Allah itu dihapus satu-satu juga kalimatnya, maka tetap artinya Allah dan artinya adalah dia. Nah, itu hebatnya lafaz Allah. Rabbil alamin, yang
apa di Al-Quran Kementerian Agamanya itu Tuhannya alam semesta. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ai malikun ja'ai maliku jami'il khalqi minal insi wal janni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim wa kullun minha yutlaqu alaihi alamun yuqalu alamul insi wa alamul jinni ila ghairi dhalik wa ghalaba fi jam'ihi bil ya'i wan nun. Nah, ketika sudah menjelaskan bahwa segala puji itu hanya untuk Allah, maka ayat Al-Quran menjelaskan lagi bahwa siapa sih Allah itu? Allah itu adalah Rabbil Alamin. Kenapa kok pakai Rabb ya? Rabb tuh kalau bahasa kita artinya apa? Tuhan. Ya Rabbana, Tuhan ya, Tuhan. Kenapa pakainya Rabb? Coba kita apa namanya? Kita baca doa buat orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama robba, kama robba. Apa artinya robba? Kama robbayani sogiro. Apa artinya? Sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Itu artinya kan gitu. Sebagaimana mereka menyayangiku. Rob itu dalam arti bahasa Indonesia bisa berarti sebagai pemelihara atau perawat. Perawat alam, pemelihara alam, pelindung alam. Rabbil Alamin, Tuhannya alam, Tuhannya alam semesta atau pelindung alam semesta. Silakan saja. Rabbil Alamin. Ya, seperti Rabb dalam kalimat Rabbayani Soghiro. Ini untuk mengkanter orang-orang non-muslim yang mengatakan bahwa kami memang tahu bahwa Tuhan kami itu Allah, tapi kami punya dewa langit, tapi kami punya dewa bumi, tapi kami punya dewa air, tapi kami punya dewa cinta, tapi kami punya dewa rezeki. Tuh, untuk mengkanter itu. Jadi orang Islam mah kalau sudah mengatakan Allah itu adalah Tuhan, maka Tuhannya bukan sekedar Tuhan yang dikenal oleh orang-orang non-muslim, tapi Tuhannya juga sebagai Rabbil Alamin. Itu semuanya, baik yang mengatur langit Allah, yang mengatur bumi Allah, yang mengatur hujan Allah, yang mengatur rezeki Allah, semuanya. Berbanding terbalik dengan perkataan orang-orang non-muslim yang mengatakan bahwa kami mengenal Tuhan, tapi Tuhan kami dibagi-bagi. Ada dewa langit, ada dewa bumi, ada dewa hujan, ada dewa panas, ada dewa rezeki, ada dewa monyet, ada dewa kucing, ada dewa sapi. Yang kayak film Kera Sakti, ya, Kera Sakti. Kerajaan langit diacak-acak sama seekor kera, ya, dalam pemahaman agamanya. Ya. Jadi Rabbil Alamin ini untuk mengkanter orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi Tuhannya itu kemudian dibagi-bagi menjadi dewa-dewa. Quran tidak. Al-Quran mengatakan bahwa Allah itulah satu yang kemudian Rabbil Alamin, merawat alam, melindungi alam. Kalau Allah itu merawat alam, namanya perawatan, karena kan kudu diketok, iya Bang? Iya. Kalau rada mengsok dikit namanya perawat diketok, gempa, ceger. Kemudian airnya kebanyakan kudu dibuang, banjir. Ya, kemudian apalagi magmanya harus diganti karena kelamaan, harus berganti dengan magma yang baru, ya gempa, gunung meletus. Namanya juga lagi dalam masa perawatan. Ya perawatan begitu, ntar dihancurin, ntar diganti, ntar ditumpahin, ntar dibanjirin. Alamin, lantas alamin itu apa sih? Alamin tuh alamin itu tadiannya adalah awalnya lafadznya alam. Alam itu masiwallah. Dalam bahasa tauhidnya yang dikatakan alam adalah masiwallah, sesuatu yang selain Allah, namanya alam. Batu alam, meja
alam, manusia alam, kemudian laut alam. Pokoknya semua yang selain Allah namanya alam. Malaikat alam, Rasul alam, Nabi alam juga. Pokoknya semua yang selain Allah namanya alam. Ada lagi yang mengatakan dibedakan. Ketika Allah menyebutkan alam, maka alam itu hanya sebatas kepada makhluk Allah yang dikasih akal, yaitu manusia, jin, malaikat, setan, baru namanya alam. Tapi kalau hewan, la minal alam, pendapat berikutnya. Tapi di sini Imam Jalaluddin Asyuti wa Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan bahwa yang alam itu ya semuanya, minal insi wal jinni wal malaikati wal dawabi wa ghairihim, semuanya dikatakan alam. Rabbil alamin, yang apa tadi, memelihara, yang melindungi alam semesta, atau Tuhannya alam semesta. Makanya lafaz Rabb. Makanya kita kadang doa juga nggak pakai Allahumma kan. Kadang-kadang kita doa pakai Rabb. Rabbana ya Rabbi bil Mustafa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana la tu'akhidna, Rabbighfirli warhamni. Pakai Rabb. Justru tidak pakai Allah, tidak pakai ilah. Ya. Biasanya menggunakan lafaz Allah tuh di awal-awal doang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbighfir lana wa liwalidina. Pakainya Rabb semuanya. Ya. Lantas kenapa pakai iya dan nun? Iya dan nun itu menunjukkan lafaz jamak. Iya dan nun itu menunjukkan lafaz jamak. Kalau kita sering dengar dalam khotib Jumat, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Awalnya mukmin, karena banyak mukminnya menjadi mukminin. Awalnya muslim, karena banyak muslimnya menjadi muslimin. Awalnya apa? Alam, karena banyak alamnya menjadi alamin, tuh begitu ya. Jadi ketika menunjukkan banyak dalam kaidah nahwu shorof ditambahin ya dan nun untuk jamak mudzakkar salim. Apa jamak mudzakkar salim? Waduh, ngajinya kudu rada lama sampai jam 3 subuh, itu juga belum beres ya. Yang ini mah yang umum aja. Yang penting tahu dulu bahwa ini ada alhamdulillahirabbil alamin. Maksud tujuannya seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat berikutnya, ayat ketiga, ketika menganggap bahwa bismillah itu bagian dari Fatihah, maka ayat berikutnya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Aizir rahmati wahya iradatul khairi li ahli. Artinya Allah itu yang punya rahmat, yang punya kasih sayang, iradatul khairi li ahli. Dalam arti Kementerian Agama, Ar-Rahmanir Rahim itu artinya maha pengasih lagi maha penyayang. Padahal Ar-Rahmanir Rahim ini dari satu kalimat yang sama. Ar-Rahman itu kalau dicari fi'il madinya apa, maka fi'il madinya akan sama dengan Ar-Rahim, Rahimah. Sama-sama Rahimah. Hanya saja Ar-Rahman ini ada tambahan nun di akhirnya, tidak seperti Ar-Rahim. Seperti lafaz ghafara, gufronaka. Gufron itu artinya ampunan. Padahal mah dalam awalnya gak ada nunnya, adanya ghafaro doang. Sama seperti Rahman, gak ada nunnya, adanya rohamim, rohimah doang. Nah ini uniknya bahasa Al-Quran, ya. Jadi satu kalimat dari fi'il madi yang sama, tapi dalam aplikasinya jadi berbeda-beda. Makanya arti bahasa Indonesianya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sekarang kalau kita artiin dari arti bahasa Indonesia aja dulu deh. Apa bedanya kasih sama sayang? Orang sayang pasti ngasih. Kalau orang ngasih udah tentu sayang. Belum tentu sayang. Bisa begitu ya. Gimana
Ada pertanyaan? Allah mau ngasih, mau penyayang. Setiap disayang dikasih. Ya, itu salah satu logikanya. Kasih dan sayang. Tidak semua orang yang dikasih itu disertai dengan rasa sayang. Kasihan namanya juga. Kalau kasihan sayang bukan sayang, kasihan. Makanya ulama mengartikan Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah untuk semua makhluk termasuk orang kafir di bumi. Termasuk orang kafir di bumi. Orang kafir itu disayang nggak disayang, tapi dikasih. Makanya ketika Ar-Rahim mah kasih sayang Allah mahsusun bil mukmin fil akhirah, khusus untuk orang mukmin di akhirat, namanya sayang, baru bukan kasih. Tuh, sebagian ulamanya kemudian mengartikan seperti itu. Makanya dalam bahasa Indonesianya artinya Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa kemudian orang-orang muslim dikasih sehat, dikasih bahagia, dikasih duitnya banyak, dikasih banyak hartanya? Karena memang Allah punya sifat Ar-Rahman, punya sifat maha mengasihi siapapun itu orangnya. Tapi ntar dulu, kalau udah mengatakan Ar-Rahim, karena bil mu'minina raufur rahim, itu kalau di mukmin mah bukan wil mu'minina raufur rahman, enggak, bil mu'minina raufur rahim. Allah mengatakannya untuk orang mukmin mah dapatnya rahim, dapatnya kasih sayang yang benar-benar kasih sayang, bukan rahman yang Allah kasih semuanya tanpa melihat siapa dia. Itu bahasa gampang ya begitu. Makanya diartikannya Ar-Rahman, kasih sayang Allah di dunia untuk siapa saja. Ar-Rahim, kasih sayang Allah di akhirat khusus untuk orang mukmin. Makanya bersyukur kita menjadi orang mukmin yang dapat di dunia Rahman dan di akhirat juga nanti mendapat Rahim. Ya. Itu untuk lafaz Ar-Rahmanir Rahim dari kalimat yang sama, Rahimah Rahim. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, yang merajai hari akhir, yang merajai hari kiamat. Kenapa Allah menggunakan lafaz Malik bukan lafaz Robbi? Ini namanya ngaji tafsir. Kita pretelin kenapa Al-Quran milih lafaznya bukan begini. Ar-Rahmanir Rahim ilahi yaumiddin, Tuhan hari akhir. Kenapa nggak pakai ilah? Ilah kan juga artinya sama Tuhan. Kenapa nggak pakai Rob? Robbi yaumiddin, itu ya. Kenapa pakainya malah Malik? Untuk lafaz Malik dua cara bacanya. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Mengikuti Malikin Nas. Malikin Nas itu dibacanya Malikin Nas apa Malikin Nas? Pendek atau panjang? Pendek. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, bukan Malikin Nas. Qiraat kita nih di lafaz An-Nas mah dibacanya pendek, tapi di Fatihah dibacanya panjang. Qiraat kita Maliki yaumiddin, tapi pas di lafaz An-Nas mah dibacanya pendek. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Tuh ya. Jadi yang benar yang mana? Yang benar ya yang kita baca Maliki yaumiddin. Udah itu aja ya. Jangan ntar besok takutnya bawa berubah doang ya, maafin ya. Bismillah kata dibaca Maliki yaumiddin, jadi bacanya pendek Maliki yaumiddin. Kalau makmum ya yang ikut ngaji sekarang, wah iya kemarin ilmunya dipakai langsung lah, yang lagi ikut ngaji terkeder keluar Pak Udin murtad nih kayak ini. Aku jangan begitu dong Udin, jangan pakai. Kenapa menggunakan lafaz Malik bukan menggunakan lafaz Rob?
saat hari kiamat nanti semua manusia dikumpulkan min ladun Adam ila yaumil qiyamah, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat manusia kumpul semuanya jadi satu, namanya padang mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat kumpul. Di padang tempat kumpul, tempat perkumpulan, padang mahsyar namanya. Dikumpulkan. Kayaknya askom ntar keluar padang Fatimah nih. Jadi karena dikumpulkan manusia segitu banyaknya di padang mahsyar pada waktu hari kiamat, ada raja nggak bakalan ikutan kumpul? Ada nggak raja yang ikutan kumpul di padang mahsyar? Ada. Raja ada. Menteri ada. Benteng ada. Kuncung ada, kuda ada, kumpul semuanya di padang mahsyar. Ya. Marbot semuanya kumpul, presiden semuanya kumpul di padang mahsyar. Semuanya kumpul di hari kiamat. Maka karena banyak raja yang kumpul di hari kiamat nanti, Allah menegaskan bahwa saat hari kiamat gua rajanya, Maliki Yaumiddin, saya rajanya. Nggak ada raja yang lain. Jadi udah bisa dipakai pangkat kerajaannya, udah nggak bisa. Saat nanti di Yaumiddin nggak ada, karena Allah sudah mengatakan Maliki Yaumiddin, bahwa Allah itu adalah raja nanti di hari kiamat. Boleh Anda jadi raja selama masih hidup, Raja Singosari, Raja Majapahit, Raja Demak, Raja apa? Raja Firaun, Raja Namrud, boleh semuanya, silakan jadi raja selama di dunia. Tapi nanti di Yaumiddin tidak lagi ada raja, yang ada hanya Malik Yaumiddin, yang ada hanya rajanya ya raja. Jadi kalau makainya Rob atau makainya apa? Makainya Ilahi Yaumiddin, maka nanti masih pada ngaku raja di Yaumiddinnya, karena sudah menggunakan lafaz Malik yang artinya raja. Raja-raja yang lain hilang. Makanya Allah itu sebutnya juga Malikal Mulki, rajanya raja. Kemudian kenapa hari kiamat sebutannya bukan hari kiamat di sini, tapi pakai Yaumiddin? Ayo. Penafsiran itu agama. Dia kan ada perhitungan. Iya. Kenapa diterjemahin hari akhir, hari kiamat? Itu kan Samsudin. Nah itu dia, hari kiamat tuh berarti, matahari kiamat. Oh iya. Kenapa Allah menyebutkannya dengan sebutan Ad-Din, Yaumiddin, bukan ya biar enak aja, akhirnya nun, bisa. Yaumil apa berarti? Yaumil Mab'utsin, bisa sebenarnya apa? Atau Yaumil Akhirin, bisa. Tapi kenapa milih redaksinya pakai din? Pakai ad-din yang artinya kalau kita sering sebut kata Paudin tadi apa? Agama, dinul Islam, agama inna dina indallahil Islam. Kenapa kemudian penyebutannya menggunakan penyebutan din? Karena nanti di hari akhirat, di hari kiamat nanti yang diperhitungkan hanya agama Paudin. Jadi dalam-dalamnya mau setuju. Iya. Ada kaitannya sama agama. Yang diperhitungkan hanya agama. Agama Anda gimana? Bukan kekayaan, bukan keturunan, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan golongan. Hah? Istri juga enggak. Jadi kenapa makanya din? Karena nanti di hari kiamat yang diperhitungkan hanya agamanya. Ente agamanya apa? Islam. Oke, masuk pintu sini. Ente agamanya apa? Nasrani. No, pintunya belas ono. Ente agamanya apa? Yahudi. Ono, lewatnya belas ono. Ente agamanya nggak punya agama. Ntar dulu nggak punya agama belakangan. Jadi yang diperhitungkan hanya agama, tidak ada yang lainnya. Makanya penyebutan Allah di surat Al-Fatihah menggunakan Yaumiddin.
yaumiddin itu arti secara mendalam. Ya kan kita selama ini belum pada tahu sama-sama ya, walaupun ada yang tahu juga udah lupa. Ini diingetin lagi, kenapa Allah menyebutkan hari kiamat dengan sebutan yaumiddin, padahal banyak, ada yaumil akhirah, ada yaumil qiyamah, ada yaumil mahsyar, ada yaumil ba'ad ya. Tapi Allah redaksinya memilih dengan kata yaumiddin. Lantas apa kemudian perbedaannya ketika lafadznya dibaca pendek? Maliki yaumiddin. Kalau Malik itu artinya pemilik, kalau Malik artinya raja ya. Malik artinya raja, kalau Malik pendek pemilik. Malikin nas, pemilik manusia atau rajanya manusia, bisa, silakan. Mau gabung dari mana aja artinya silakan. Baik Malik atau Malik pendek itu artinya tidak akan berbeda jauh, karena raja juga punya hak milik. Yang milik, yang memiliki juga bisa jadi raja juga yang memiliki. Ya, jadi gitu. Ya, jadi mau dibaca Malik, mau dibaca Malik, semuanya sah secara sanad qiraah, ada sanadnya. Jadi kalau ada yang baca pendek, misalnya Pak Udin tiba-tiba harus diundang buat sholat jamaah, jadi merbot di masjid, di Turki misalnya, masih Turki, ya. Jadi merbot di masjid Turki katanya biar seru kalau ajan nadanya nada khas, ya. Masjid Turki pengen, terus kemudian baca imamnya baca Malik, udah ikutin ayat, kemudian jangan diomelin. Nah, kesalahan kita itu terkadang karena ketidaktahuan gampang menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin, habis sholat keplak kepalanya. Ente bagaimana ngajinya? Maliknya dibaca panjang. Nah, kan ketahuan goblok berarti orangnya. Nyala-nyalain padahal ada dalilnya. Ya. Bismillahnya nggak dibaca, udahan sholat dikeplak kepalanya. Ente gimana Bismillahnya nggak baca? Orang Bismillah itu bagian dari Fatihah. Maaf Pak, saya hambalina. Oh iya, ternyata Imam Hambali pengikut ini. Jadi khazanah keilmuan itu harus kita gali supaya tidak gampang menyalahkan orang lain. Kalau gampang menyalahkan orang lain, tandanya satu, itu berarti keilmuannya juga masih cetek. Makanya 33 kali adukan itu. Makanya apa namanya, kaidah Indonesianya apa, air beriak tanda dalam, atau tong kosong nyari bunyinya ya. Jadi kalau yang masih ribut-ribut, oh enggak ini mau itu basah, ini mau basah, udah diamin aja ya. Kalau yang udah tahu, tapi kalau yang sama-sama nggak tahu mah ya iyain aja, gas aja udah. Kalau kita nih main kas-kasan JS terus masih lama baru jam 9. Wa man qara'a Malik fa ma'nahu malikul amri kullihi fi yaumil qiyamati aw huwa mausufun bidzalik daiman ka ghafirid dzambi. Ya, jadi makna Malik itu artinya yang mempunyai semuanya di hari kiamat itu ya. Makanya dikatakan Malik yaumiddin, seperti di surat Ghafir ayat 16, ghafirid dzambi, termasuk Allah juga yang mengampuni dosa. Kemudian di surat yang lain ada surat lagi, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Untuk siapa hari ini, maka hari kiamat itu untuk Allah, zat yang wahid, zat yang qahhar. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepada Engkau, na'budu, kami mengabdi, kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka, dan kepada Engkau, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Iyyaka, kepada Engkau. Ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah itu bukan menjadikan Allah sebagai orang pertama. Jelasin gimana? Seperti begini. Innama seperti Allah mengatakan
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Berarti Allah orang pertama bukan dalam bahasa Indonesia itu. Maksudnya subjek bukan. Kan kalau subjek itu, subjek atau orang pertama itu kan artinya aku, kami, ya kan? Di surah Al-Fatihah ini Allah tidak dikatakan dalam kalimatnya sebagai bentuk subjek orang pertama. Nggak ada yang mengatakan, Allah mengatakan diri dengan sebutan aku tuh nggak ada. Di Al-Fatihah ini Allah hanya diceritakan sebagai orang ketiga berbentuk dia dan sebagai orang kedua berbentuk Anda. Ya kalau masih ingat bahasa Indonesia kan orang kedua itu kamu, kalian, orang kedua. Kalau orang ketiga dia dan mereka. Nah, Allah dalam surah Al-Fatihah ini menceritakan zatnya, menceritakan Allahnya dengan menjadi ketiga dan kedua, bukan menjadi yang pertama. Tidak menggunakan kata aku dan tidak menggunakan kata kami, menggunakan katanya kau dan Allah. Menggunakan kata Allah. Artinya ayat Al-Fatihah ini isinya adalah doa. Makanya apapun yang kita lakukan itu biasanya diawali dengan membaca surah Al-Fatihah. Mau tahlilan Al-Fatihah, mau makan Al-Fatihah, mau berdiri Al-Fatihah terus Al-Fatihah. Mau batin orang juga pakai Al-Fatihah banyak ya. Ya kemarin nggak jadi celok ya Bodin ya, bicara Al-Fatihah. Orang keantuk ular datang ke sahabat dibacain Fatihah. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Baik. Batak ular itu. Ya. Makanya Al-Quran juga sebagai obat. Ya. Termasuk apalagi surah Al-Fatihah. Jadi tandanya bahwa surah Al-Fatihah itu berisi tentang pengharapan dan doa. Buktinya di ayat 5. Iyyaka na'budu, kepada Engkau wahai Allah na'budu, kami mengabdi, kami menyembah, kami beribadah. Tuh, pakainya kak. Kak tuh anta. Orang Arab tuh nyebut siapapun makanya anta semua. Ke Rasulullah tuh makanya anta antum. Anta Syamsun, anta Badrun, bukan antum Syamsun, antum Badrun. Kita mah ke temen antum, kemana aja antum menghormati. Padahal orang Arabnya sendiri ke Rasulullah aja makanya anta. Jangankan ke Rasulullah, ke Allah juga makanya apa? Anta. La ilaha illa anta subhana. Jadi mohon maaf kalau diartikan Indonesia nya ya Allah kamu gitu. Kasar itu benar. Kasar kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, tapi memang dialek bahasa Arab ya seperti itu. Ketika menyebutkan orang kedua, yang orang keduanya itu satu, ya tetap makanya anta. Kecuali orangnya banyak kan baru antum. Kalau orang Indonesia beda, jadi bahasa Arab yang di Indonesia kan jadinya ngikut adat istiadat Indonesia. Antum kemarin itu ente pakai bahasa seorang makanya antum. Orang Arabnya aja nggak pakai antum, makanya anta aja. Jadi serah apa? Kita Betawi. Jadi orang Arabnya sendiri makanya anta-antanya aja, padahal yang nggak pakai antum enggak. Tapi orang kita pakai tambahin antum. Padahal ke Rasulullah makanya anta-anta aja, kita nggak pernah pakai antum ke Rasulullah. Malah lebih menghormati apa namanya? Yang bukan Rasulullah daripada Rasul. Makanya saya nggak pernah nyebutin orang pakai antum kemana aja, enggak saya makan. Masa iya saya kok ke Allah aja makanya anta, kira ke manusia makanya antum, enggak saya makanya udah kemana bang, anda pakai anda aja. Atau kalau pakai ente takutnya dia kesinggung karena ente nggak panggil kita nggak pakai antum. Ya saya emang nggak pernah pakai antum, makanya anda aja. Nggak mau sampai kemudian merasa
merendahkan Rasulullah. Kalau saya pribadi, tapi kalau yang lain silakan, nggak apa-apa. Karena saya menyebut Rasulullah saja masih pakai anta, menyebut Allah aja masih anta. Masa kok orang manusia makanya antum? Kalau untuk menghormati ya silakan, tapi saya lebih memilih menggunakan anda aja daripada pakai antum. Rasulnya banyak. Iya. Hah? Kalau Rasulnya banyak berarti antum. Iya, kalau kita menyebut dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad baru pakai antum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita pasrahkan dalam hati, yakinkan dalam jiwa bahwa kita beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Tidak ada yang lain dari tujuan kita hidup, dari tujuan kita mengabdi selain hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkaulah nasta'inu, kami memohon pertolongan. Ayat ini mengajarkan bahwa na'budu dulu baru nasta'in. Apa artinya? Salat dulu. Kok pada takbir kok. Di surah Al-Fatihah itu ayatnya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah, baru kemudian kami memohon pertolongan. Ini tandanya kerja dulu baru digaji. Jangan belum kerja udah minta gaji. Ntar ayat itu kerjanya iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, murtad ntar. Ya, karena sudah mengubah ayat Al-Quran. Ya, jadi yang betul itu na'budu dulu baru nasta'in, menyembah dulu, bekerja dulu baru nasta'in, minta gaji, minta pertolongan. Yang digaji dulu baru kerja siapa? Bang Ahid, PNS. PNS mau digaji dulu baru kerja. Ya, kalau PNS itu digaji dulu baru kerja. Tahu BUMN, Pak Agung? BUMN digaji dulu baru kerja, apa kerja dulu baru digaji, Pak Agung? Jawab Pak Agung, jawab. Kerja dulu. Oh, kerja dulu. Kerja dulu mah macul. Jadi ini pun, ayat ini pun diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-harinya, bahwa kita boleh meminta upah, kita boleh meminta bayaran dari apa yang telah kita kerjakan setelah kita bekerja. Begitupun kepada Allah, kita boleh meminta kepada Allah setelah kita mengabdi, setelah kita beribadah, setelah kita menyembah, setelah kita menghambakan diri kepada Allah, baru kemudian kita dipersilakan untuk wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi makna secara kehidupan di dunianya seperti itu. Namanya tafsir Quran bil Quran. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, ada yang ditafsirkan dengan Al-Quran, ada yang ditafsirkan dengan hadis Nabi, ada lagi ditafsirkan dengan ra'i, pendapat ulama. Dalam Shiratal Mustaqim di sini, lafaz Shiratal Mustaqimnya ditafsirkan menggunakan ayat. Ayat mana? Ya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu yang nafsirin. Bahwa Shiratal Mustaqim itu adalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kepada mereka engkau beri nikmat bil hidayah wa yubdilu minal ladzina bisilatih. Terus apalagi Shiratal Mustaqim tuh? Ghairil maghdubi 'alaihim, kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli bahwa al-maghdubi 'alaihim adalah al-Yahud. Al-maghdubi 'alaihim itu artinya yang dimarahin, yang diomelin, yang maghdub tuh yang dimurkai, bahasa halusnya, yang dimurkai, bahasanya yang dimurkai. Kenapa Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu mengatakan orang Yahudi ini termasuk dalam al-maghdub? Karena dalam sejarahnya orang Yahudi itu banyak banget kesalahannya, luar biasa. Dari mulai, ntar nih ada di tafsir Al-Baqarah, mudah-mudahan ini nggak anget-anget kuku ya kita ngajinya. Kalau anget-anget kuku tahunya Fatihah doang. Ada nih di Al-Baqarah cerita tentang
Yahud. Kalau di Yahudi itu kenapa Yahud masuk dalam al-maghdubi alaihim? Karena Yahudi itu banyak kesalahannya. Pertama, udah dikasih nikmat selamat dari pasukan Raja Fir'aun, malah bikin patung anak sapi kemudian disembah. Dihukum oleh Allah, habis dihukum nih, dihukumnya apa dihukumnya? Dihukumnya salah satu caranya adalah dimatiin langitnya, gelap semuanya. Orang yang beriman yang nggak menyembah anak sapinya dikasih pedang. Ini yang masih nggak menyembah anak sapi, yang masih beriman kepada orang, saya kasih pedang. Yang sudah menyembah anak sapi nggak pegang pedang, matiin lampunya, sok saling bunuh. Jadi hukuman Allah kepada orang Yahudi itu luar biasa. Bagaimana cara bertobatnya Nabi Musa? Udah begini cara tobatnya kata Allah nih. Yang kemarin tidak ikut-ikutan nyembah patung anak sapi, silakan pedangnya dipakai. Yang kemarin ikut-ikutan nyembah anak sapi, jangan megang pedang, matiin langitnya, digelapin oleh Allah. Silakan bunuh seketemunya. Ada yang membunuh abangnya, ada yang membunuh emaknya, ada yang membunuh anaknya, ada yang membunuh bapaknya, ada yang membunuh sepupunya, ada yang membunuh teman dekatnya, ada yang membunuh CS-nya. Ya. Dibunuh semuanya. Kenapa dimatiin lampunya atau dimatiin mataharinya oleh Allah jadi gelap gulita? Supaya tidak ada dendam setelah itu. Setelah membunuh itu selesai nih, setelah membunuh itu selesai, udah ada yang berapa yang mati? 70.000 udah selesai, udah cukup. Udah kalian semuanya udah diampuni dosanya. Wah, bapak gua mati, siapa yang bunuh? Gak ada yang tahu, dimatiin. Itu hukuman kepada orang Yahudi. Habis begitu orang Yahudi bertobat nggak tobat, tetap melakukan kesalahan lagi. Apa kesalahannya? Ngomong begini, coba kalau bener emang kami harus beriman kepada Allah, hatta narallaha jahroh, kami pengen melihat Allah secara kasat mata, jelas. Pengen melihat Allah secara matahari aja nggak bisa dilihat secara langsung, apalagi Allah. Jadi apa? Disamber, geledek, mati semua. Terus diampuni nggak? Diampuni lagi, hidupin lagi. Terus melakukan kesalahan lagi. Kelaparan dikasih manna dan salwa di tengah gurun pasir, udah dikasih makanan enak, minta lebih. Emang ini gak ada sayurannya, emang ini gak ada kuahnya, emang ini gak ada jengkolnya. Tuh, Yahudi tuh. Ya, makanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengartikan ghairil maghdub di sini adalah orang Yahudi. Ya, ini versi Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Waladhdallin, dan tidak kesasar, dan tidak bagian orang-orang tersesat. Siapa di sini? An-Nasara. An-Nasara itu orang Nasrani. Kenapa dikatakan tersesat? Ya, karena Imam Jalaluddin Al-Bahari mungkin berpikir bahwa orang Nasrani tersesat mengatakan bahwa Allah punya anak. Tersesatnya ini. Tapi bukan masuk kadar maktub, karena Nasrani kejahatannya tidak seperti Yahudi. Ya. Nuqtatul badali annal muhtadina laisu yahudan wala nasara. Wallahu a'lam bissawab. Jadi bahwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini artinya bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani. Sebagai penutup, kita lihat di lafaz siratal ladzina an'amta alaihim, saat berkata kebaikan maka kita menyebut engkau Allah di situ. An'amta, engkau Allah. Tapi saat mengatakan dimurkai, tidak ada kata engkaunya. Waladdallin juga tidak ada kata engkau. Tapi kalau siratal ladzina an'amta alaihim, coba dah lihat di arti bahasa Indonesia. Jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ada engkaunya ketika masalah nikmat. Tapi kalau masalahnya al-maghdubi alaihim, tidak ada engkau. Itu tandanya ketika sesuatu itu baik, ya kita kembalikan kepada Allah. Tapi kalau sesuatunya itu negatif, maka introspeksi diri sendiri. Al-maghdubi alaihim, bisanya engkau dimurkai itu ya bukan gara-gara Allah, ya gara-gara diri engkau sendiri. Bisanya engkau dolin tuh ya gara-gara diri sendiri, bukan gara-gara
Allah. Tapi kalau nikmat an'amta, Allah yang kasih nikmat. Ya, ini tafsirnya, tafsir Jalaluddin Al-Mahalli di surah Al-Fatihah yang kita sering sebut dengan sebutan Ummul Quran atau Ummul Kitab atau Bifatihatil Kitab. Surah Al-Fatihah ini dikatakan Ummul Quran, dikatakan Ummul Kitab karena induknya Al-Quran. Semua kajian-kajian pembahasan di dalam Al-Quran itu terangkum semuanya dalam surah Al-Fatihah. Baik itu urusan ketauhidan, baik itu urusan fikih, baik itu urusan muamalah hidup di dunia, baik itu cerita-cerita tentang ulama umat-umat terdahulu ataupun cerita nanti, cerita di masa yang akan datang tentang hari kiamat, semuanya termaktub, semuanya terangkum dalam surah Al-Fatihah. Makanya kemudian surah Al-Fatihah disebut dengan sebutan Ummul Quran ataupun Ummul Kitab. Banyak manfaatnya dari surah Al-Fatihah ini, surah yang tidak diturunkan kepada kitab-kitab lain selain kitab Al-Quran. Makanya kalau apa-apa ya kita baca Al-Fatihah. Nah lanjut, Al-Fatihah dirangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jumlah hurufnya 19 sama dengan jumlah huruf la haula wala quwwata illa billah. Jadi dalam melakukan sesuatu itu didahului dengan basmalah, artinya kita tidak akan ada kekuatan, tidak akan ada daya dan upaya tanpa ada Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Suratul Baqarah Madaniyatun Mi'atani, Alif Lam Mim, Sadaqallahul Azim. Wallahu a'lam bishawab wa ila marju'i wal ma'ab. Al-Fatihah. Udah nyampe nangis gitu juga kayak gitu. Di dalamnya. Berarti sama aja ya. Dan gua kayak alhamdulillah kalau kita bisa doa kali ya. Alhamdulillah itu isinya itu apa namanya? Puji-pujian yang segala macam bentuk puji-pujian kali ya dirangkum dalam alhamdulillah itu ya. Mau itu kita baca 99 nama Allah itu di dalam alhamdulillah itu bisa semua. Makanya hebatnya Al-Quran narasinya pakai alhamdulillah, bukan atana. Padahal pujian itu dalam bahasa Arab kata lainnya adalah tanaan, memuji Pak. Tapi Al-Quran dirinya pakai alhamdulillah, bukan tanah. Ya tadi yang di awal tadi alhamdulillah itu yang disebut semua pujian itu yang apapun ini dirangkum dari 99 nama Allah SWT itu pun kembali dirangkum di alhamdulillah. Jadi kita nggak usah perlu pakai puji-pujian yang lain, bahasa yang terlalu banyak ya. Iya, satu rangkuman itu aja. Ya kalau sama seperti kita Bisa diwakili gitu harus. bisa dilakukan, tapi kan kita punya apa namanya Cara tersendiri buat. ya kalau kita akan kalau makanan nih apa kita pengennya, kesukaannya. iya apa lu bahasa kerennya apa Pak? Hobi. Passion. Oh iya, Apa Hobi apa makanan favorit? Nah, favorit. ya lu kan favorit apa bahasa orang dia punya passion tentu dalam berdoa, bahasa passion nggak apa-apa ya, punya passion. Ada yang ketika mengatakan stylenya. Ada orang yang mengatakan cinta kepada pasangannya dengan memuji terlebih dahulu. Ada orang yang mengatakan cinta kepada pasangannya dengan nafsu. Semuanya intinya adalah memuji. Jadi orang mau berdoa menggunakan lafaz asmaul husna itu silakan. Fashionnya atau style. Tapi ada orang yang stylenya tutup poin aja, ya silakan. Suka alhamdulillah rabbil alamin doang boleh. Kalau udah tahu dia mau ngapain puji-puji panjang, mau doa-doa kan, mau minta doa, minta apa lo gitu ya. Post diri. Stop. Post diri ya. Orang tua itu
ada yang makanya Allahumma Rabbi firli wali walidayya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah awal doa, kalau di awal doa hanya satu doa itu pakainya Allahumma firli, tapi kalau dia di tengah-tengah dia pakai Rabbi firli. Nah, itu gimana pembedanya, Pak? Gampangannya mana yang kemudian menggunakan Rabbi atau Allah. Pertama, kalau dalam nas Al-Quran yang pakai Rob lebih baik tetap pakai Rob. Kayak Rabbi filana wal ikhwanil ladina sabaquna Rabbana atina fid dunya. Kan pakai Rob semua. Ketika di Al-Qur'annya itu teksnya menggunakan Rob, maka lebih utama kita menggunakan Rob. Artinya itu kalimat yang sudah dipilihkan oleh Allah untuk dibaca. Bacanya ini, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana, itu kan redaksinya dari Allah. Gitu. Ya bagus, salah satunya pakainya yang ketika dalam Al-Quran redaksi doa dalam Al-Quran pakainya Rob, ya sudah dipakai Rob. Tapi kalau memang contohnya doa itu kita buat sendiri, tahu jago bahasa doa pakai tulisan Arab, silakan menggunakan Allahumma. Yang jelas Allahumma itu adalah kalimat bahasa Arab yang sudah muncul sebelum Islam datang. Allahumma. Jadi orang-orang Arab terdahulu sebelum Islam datang itu ketika berdoa pun kadang-kadang menggunakan Allahumma. Makanya kalau Buya Razi pernah mengatakan Allahumma itu seperti hum-humnya orang Buddha. Artinya sama. Allahumma dan Rabb itu sama kata. Ya, sampai saat ini para ahli ketata bahasaan Arab itu masih meneliti humma itu kalimat apa, atau humma itu hanya dialek doang. Jelas Allah ya, ummanya itu ya. Iya, Allahnya jangan, tapi hummanya ini apa? Ya seperti itu. Ya, pokoknya mah kunci awalnya kalau di Al-Qur'annya itu memang redaksinya pakai Rob, maka kita lebih utama menggunakan Rob. Tapi kalau redaksinya di Al-Qur'annya misalnya pakai la ilaha, pakai ilah, pakai Allah, Allahumma, ya silakan pakai Allah. Nanti coba satu rumah kita cari redaksi doa-doa yang ada di Al-Qur'an ini, yang pakai Allahumma ada berapa, yang pakai Rob ada berapa. Sudah aplikasikan dalam doa. Karena kebanyakan kayaknya pakai Rob. Robbana atina, Robbana zolamna, Robbana la tu'akhidna.